Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa Nirwana Indonesia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini tentu kita masih dalam naungan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur kita atas segala yang Allah berikan kepada kita, baik itu kesempatan sehat, kesempatan dalam iman Islam untuk mengisi kehidupan di bulan suci Ramadan ini. Salat beriring salam semoga tercurah bagi penghulu umat junjungan alam, Nabi terakhir penutup Muhammad Rasulullah SAW, dan semoga kita semua menjadi pengikut yang setia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nirwana Indonesia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan tentu akan terus mengganggu pikiran dan perasaan kita. Tidak ada manusia di muka bumi yang tidak terganggu oleh pikiran-pikirannya sendiri karena lingkungan, oleh perasaan-perasaan sendiri karena juga karena lingkungan. Karena kita hidup dalam satu lingkungan yang tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup karena ada kehidupan yang lain. Tentu kita sering berharap untuk sempurna dalam hidup. Pada bagian lain saya ingin menyampaikan bahwa hidup yang semakin kita mencari kesempurnaan, maka akan sulit kita dapatkan kesempurnaan itu. Karena kesempurnaan yang hakiki tidak pernah ada. Yang ada adalah keikhlasan kita untuk menerima segala kekurangan. Itulah sesungguhnya. Dan bila kita juga merasa berkekurangan dan terus kita juga tidak kuasa memberi karena kita kekurangan, maka kita jangan pernah untuk mengambil yang bukan hak kita. Nah, itu yang tadi, kita harus ikhlas dengan segala kekurangan. Tapi yang bagian yang lain, apabila kita tidak kuasa kita memberi karena kekurangan-kekurangan yang kita punya, maka kita jangan pernah sekalipun mengambil yang bukan hak kita. Itu perlu dicatat baik-baik. Kadang-kadang orang suka lupa antara hak dan kewajiban. Misalnya jabatan itu bukan hak, itu amanah. Hak kita itu kita menjabat, maka kita dapat gaji, dapat salary, maka itu hak dan mesti kita minta. Nah, tapi hak itu sampai apabila kita melaksanakan amanah itu dengan penuh kewajiban-kewajiban yang ada. Ya, misalnya kalau pegawai negeri masuk kantor tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Begitu juga karyawan swasta. Nah, jangan cuma bisa demo yang swasta kan, memperjuangkan hak buruh, tapi hak dia juga bisa dilakukan. Begitu juga bila kita merasa sulit untuk memberikan atau mengasihi, maka kita jangan pernah untuk membenci orang. Membenci apapun. Nah, itu yang menjadi ukuran ikhlas dalam kekurangan. Kita tahu betul kita punya kekurangan. Nah, jangan pernah kita bila tidak mampu mengasihi, ya jangan kita pernah membenci. Orang mengasihi nggak pernah, terus kita membenci. Begitu juga apabila kita tidak sanggup memuji, membanggakan orang lain. Wah, memang teman saya itu si fulan, dia hebat, melebihi dari saya. Nah, kalau kita tidak mampu seperti itu, maka jangan pernah kita menghujat dia. Karena itulah yang menjadi ukuran kesempurnaan yang disebut ikhlas dengan segala kekurangan. Nah, ini yang paling berat bagi jiwa manusia, maka kita harus terus-menerus perlu belajar. Itulah sungguhnya menjadikan kebaikan sebagai pagar kehidupan, memulai dari diri sendiri, bukan dari yang lain. Dan kita mulai dari yang paling mudah, bukan dari yang paling sulit. Itu yang menjadi perhatian kita semua. Begitu juga jangan kita mencari kesempurnaan. Sesungguhnya kesempurnaan yang ada itulah yang kita lakukan adalah kesempurnaan yang sejati adalah yang telah ada pada kita. Nah, itu kita sempurnakan. Misalnya kita punya uang 1.000, kita bisa membuat perbandingan. Uang 1.000 itu kita gunakan untuk apa, dan kalau kita punya uang 1 juta untuk apa. Itu sesungguhnya kesempurnaan. Apabila kita tidak bisa mengkalkulasi itu, maka sesungguhnya kita belumlah sempurna. Nah, Allah menciptakan kita itu sesempurna-sempurnanya makhluk. Laqad khalaqnal insana
fi ahsani taqwim. Dan Allah tidak menjelaskan apa saja sempurnanya itu. Nah, antara lain analognya adalah seperti itu. Bisa membuat perbedaan, membedakan satu dengan yang lain, ini baik, ini buruk, ini manfaat, tidak manfaat. Jadi selalu yang disebut namanya berpikir pada kotak-kotak yang ada di luar kita, bukan kotak-kotak yang ada pada diri kita. Kalau kita selalu terjebak pada kotak-kotak yang ada pada diri kita, maka kita juga sulit untuk mencapai yang disebut namanya kesempurnaan dengan ukuran adalah keikhlasan untuk menerima kekurangan. Oleh sebab itu kita semua tentu di bulan suci Ramadan ini terus kita mengejar kesempurnaan dengan ukuran mau menerima dengan ikhlas segala kekurangan yang ada pada kita. Kalau kita mengukur kelebihannya pada kita, tentu kita akan terjebak kepada kesombongan atau ujub. Walaupun kita sudah berinfak, kita beramal soleh, kemudian kita berilmu tinggi, bertitel banyak, segala macam, tapi selalu kita mengukur kelebihan-kelebihan pada kita dan tidak pernah kita mengukur kekurangan pada kita, maka kita akan terjebak kepada kesesatan yang sejati. Dan nauzubillah, perbuatan baik kita selama ini akan gugur karena kita sendiri. Demikian, semoga Allah merahmati kita dan tetap dalam genggaman ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita senantiasa memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.